Selanjutnya kita menginput transaksi, yaitu transaksi pertama pengeluaran kas, kita ke banking dan spend money. Pay from account-nya kita pilih cash in bank, pay-nya ke karyawan, karena ini adalah transaksi pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Memonya kita isi pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2018. Check number-nya diisi sesuai di bukti transaksi, tanggalnya juga yaitu 1 Desember 2018. Amount-nya juga kita isi sebesar 2.500.000. Karena ini sudah berbentuk hutang, jadinya kita pilih expense payable. Lalu di record. Lanjut transaksi kedua, voucher kas kecil sama di spend money juga. Tetapi pay from account-nya kita ganti ke petty cash, pay-nya kita ganti ke percetakan kemenangan, memonya kita isi pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Check number-nya juga kita isi, dan tanggalnya juga yaitu 2 Desember 2018. Amount-nya juga kita isi sebesar 675. Account-nya kita pilih advertising expense, di record. Selanjutnya transaksi penerimaan kas, jadi kita ke sales dan receive payments karena ini pelunasan faktur. Kita isi deposit to account-nya cash in bank, kita isi customer-nya, account receivable-nya, tanggalnya juga, payment method-nya juga, memonya kita isi pelunasan faktur tertanggal 25 November 2018. Lalu amount apply-nya kita klik dan record. Lanjut ke voucher kas kecil, kita ke banking, spend money, pay from account petty cash, pay-nya ke PLN, memonya kita pembayaran rekening bulan November, rekening listrik bulan November 2018, dan rekening telepon untuk bulan November. Check number-nya dan tanggalnya kita isi di tanggal 4 Desember 2018. Amount-nya kita isi yaitu sejumlah 975.000. Account-nya kita isi yaitu dengan expense payable karena ini sudah berbentuk hutang, lalu kita record. Dikarenakan nanti ada retur penjualan, jadi kita ubah account-nya dulu, kita ke inventory, item list, dan klik bagian itemnya, lalu di income account-nya kita ganti ke sales return, lalu oke. Lalu kita masuk ke transaksi, yaitu penjualan kredit, ke sales, lalu ke enter sales. Kita isi nama customers-nya yaitu Digital Alex, lalu data-data penjualan seperti nomor transaksinya dan tanggal transaksi di tanggal 6 Desember 2018. Lalu kita isi itemnya, menyesuaikan di transaksinya, di bukti transaksi. Lalu kita klik record, lalu kita ke register, ke return and credits, lalu kita ketikkan data returnnya seperti tanggal dan nomor transaksinya, lalu memonya juga. Lalu kita klik amount applied di bagian faktur yang kita retur.
lalu kita record, kita close dan cancel, lalu kita ke item list, kita klik itemnya, lalu kita ubah lagi akun income for trackingnya itu ke sales. Lalu selanjutnya ada pelunasan utang, kita ke purchase dan pay bills. Pay from account-nya cash in bank, lalu kita pilih suppliersnya, kita isi check number-nya serta tanggalnya yaitu 9 Desember 2018. Amount-nya juga kita tulis sebesar Rp23.100.000. Memonya kita isi yaitu pelunasan faktur tertanggal 23 November 2018. Lalu amount apply-nya kita klik, lalu record. Lalu selanjutnya ada transaksi pembelian, kita ke enter purchase, isi nama suppliersnya yaitu PT Margonda. Jangan lupa teks inklusifnya kita hilangin centangnya, kita isi nomor transaksinya, lalu kita isi tanggalnya yaitu 10 Desember 2018. Kita isi data-data barang yang dibeli, price-nya juga sebesar 16 juta per item. Teksnya kita tetap PPN. Lanjut ke item selanjutnya. Lalu di record. Kita klik no. Lalu selanjutnya ada transaksi retur pembelian, kita ke purchase, lalu enter purchase. Isi suppliersnya itu PT Margonda. Nomor returnya kita isi. Tanggalnya juga kita isi 11 Desember 2018. Lalu kita isi item yang diretur. Sudah, dan kita pastikan teks inklusifnya sudah tidak bercentang, lalu di record, lalu klik register, kita klik returns and details, apply to purchase. Karena ini retur pembelian tertanggal 10 Desember, kita klik tanggalnya itu yaitu 10 Desember 2018. Memonya kita isi dengan retur pembelian PT Margonda. Lalu amount applied-nya kita klik, lalu record. Selanjutnya ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang, yaitu kita ke sales, receive payments. Tipe 1 account-nya masih cash in bank, kita pilih customers-nya yaitu Digital Alex. Kita tulis nomor transaksinya, lalu tanggal transaksinya yaitu 12 Desember 2018.
Amount received-nya itu sebesar Rp180.400.000. Memonya kita isi pelunasan faktur tertanggal 6 Desember 2018. Lalu amount applied-nya kita klik di bagian tertanggal fakturnya, lalu di record. Transaksi berikutnya yaitu penjualan tunai. Kita ke sales, enter sales. Karena customer-nya ini penjualan tunai, jadi belum ada di daftar customer, jadi kita klik new. Kita mengisi data-data penjualan tunai, lalu oke. Nah, customer-nya ini sudah bertambah, ada penjualan tunai, kita klik. Lalu kita isi nomor transaksinya dan tanggal transaksinya. Kita isi item yang dijual. Lalu kita pastikan teks inklusifnya tidak dicentang dan kita ubah terms-nya yaitu ke COD. Klik OK. Lalu kita, karena ini penjualan tunai, jadi kita isi di pay today sebesar Rp266.200.000, lalu record. Transaksi berikutnya yaitu bukti penerimaan kas karena pelunasan piutang. Jadi kita ke sales, receive payment. Kita pilih customers-nya yaitu Digital Alex. Kita isi amount received-nya itu Rp28.600.000. Kita isi memonya sesuai dengan keterangan di bukti transaksi tersebut. Dan isi nomor bukti transaksinya dan tanggal transaksinya, yaitu 14 Desember 2018. Klik amount applied di tanggal faktur tersebut, lalu record. Lalu transaksi pengeluaran kas, kita klik banking dan spend, lalu spend money. Pay to account-nya kita cash in bank, dan pay-nya itu ke kas negara. Karena kita ingin melakukan pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Kita isi memonya sesuai dengan keterangan di bukti transaksi. Check number-nya kita isi. Lalu tanggalnya yaitu 15 Desember 2018. Amount-nya kita isi sebesar Rp1.500.000. Lalu account-nya kita pilih yaitu PPN payable karena ini sudah berbentuk PPN hutang karena bulan November 2018. Lalu kita record. Selanjutnya ada transaksi penjualan kredit, yaitu kita ke sales, enter sales. Kita pilih customers-nya. Kita isi nomor fakturnya, lalu isi tanggal transaksi yaitu 18 Desember 2018. Termsnya kita isi sesuai dengan transaksi di bukti transaksi tersebut. Lalu kita isi
items yang kita jual. Lalu kita pastikan teks inklusifnya sudah tidak centang. Kita pastikan semuanya sudah benar. Lalu record. Lanjut transaksi berikutnya yaitu bukti pengeluaran kas karena pelunasan faktur. Kita ke purchase yaitu pay bills. Kita pilih suppliersnya yaitu PT Margonda. Kita isi nomor transaksinya dan tanggal transaksinya yaitu 18 Desember 2018. Amountnya sebesar 286 juta. Memonya kita isi yaitu pelunasan faktur tertanggal 10 Desember 2018 yang sudah dikurangi dengan retur pembelian. Lalu amount applied, lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu penerimaan kas. Kita ke banking, receive money. Teks inklusifnya kita hilangkan, lalu kita isi nomor transaksi dan tanggal transaksi yaitu 20 Desember 2018. Pay-nya ke Panen LX. Amount receive-nya kita isi 7.200.000. Transaksi penerimaan kas ini yaitu piutang yang telah dihapuskan, tetapi pada bulan Desember ini ternyata dapat dibayarkan. Jadi memonya itu kita isi pembayaran piutang yang telah dihapuskan. Lalu kita pilih akunnya adalah allowance for the full debt, lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu pembelian kredit. Kita ke purchase dan enter purchase. Kita pilih suppliers yaitu PT Sahabat Jaya. Kita isi nomor transaksi dan tanggal transaksi yaitu 22 Desember 2018. Kita isi data items yang dibeli. Lalu dipastikan teks inklusifnya sudah tidak ada. Lalu sudah kita record. Transaksi selanjutnya itu pengeluaran kas karena pelunasan hutang. Jadi kita ke purchase, lalu pay bills. Kita pilih suppliersnya yaitu FO Makmur. Kita isi tanggal dan nomor transaksinya. Lalu amountnya sebesar 17.600.000 rupiah. Kita isi memonya yaitu pelunasan faktur tertanggal 20 November 2018.
Lalu kita klik di bagian amount applied, lalu record. Transaksi selanjutnya itu penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kita ke sales, lalu receive payments. Kita pilih customers-nya, yaitu Maju Alex. Kita isi data tanggal dan bukti transaksinya. Memonya kita isi pelunasan faktur tertanggal 23 November 2018. Lalu diklik di bagian amount applied. Jangan lupa kita isi amount receive-nya, yaitu 19.800.000, dan klik amount applied lalu record. Selanjutnya transaksi voucher kas kecil. Kita ke banking, spend money, pay from account-nya petty cash, pay-nya kita ke Santoso, memonya yaitu perbaikan atap toko yang rusak. Lalu diisi nomor transaksi dan tanggal transaksi di tanggal 26 Desember 2018. Lalu amount-nya kita isi sejumlah Rp500.000. Lalu kita pilih akun. Yaitu other operating expense. Lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit. Kita ke sales, enter sales, isi nama customers yaitu Maju Alex. Terms-nya kita ubah sesuai data transaksi. Dan isi nomor transaksi dan tanggal transaksi di tanggal 27 Desember 2018. Lalu isi item yang dijual. Lalu kita record. Selanjutnya transaksi pembelian kredit. Kita ke purchase, lalu enter purchase, pilih nama customer yaitu Eva Makmur. Kita isi data transaksi yaitu nomor bukti transaksi dan tanggal transaksi yaitu 29 Desember 2018. Lalu kita isi data items yang dibeli. Lalu di record. Klik no. Lalu transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas karena pembayaran angsuran bulanan. Kita ke banking dan spend money, pay from account-nya cash in bank, pay-nya kita ke Bank Permata Cabang Jakarta. Lalu isi memonya yaitu pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Lalu isi nomor transaksi dan tanggal transaksi 30 Desember 2018. Amount-nya sebesar
19 juta ribu rupiah. Akunnya diisi dengan Bank Permata Loan. Kita isi amountnya sebesar 16 juta dan interest expense karena ada bunganya sebesar 3 juta, lalu di record. Karena ada penyesuaian, jadi kita mengecek trial balance sebelum penyesuaian di report. Yaitu lanjut ke accounts, kita pilih trial balance, kita pilih periodnya yaitu Desember, lalu diklik display. Seperti ini trial balance sebelum penyesuaian. Lalu kita close. Kita masuk ke penyesuaian di accounts, lalu record journal entry. Kita isi nomor bukti penyesuaiannya dan tanggalnya yaitu 31 Desember 2018. Memonya juga kita isi yaitu penyesuaian rekening koran. Akunnya kita isi dengan cash in bank. Lalu bank service charge dan interest revenue. Kita isi bank service charge-nya itu 250.000, interest revenue-nya itu 5.370.000, dan sisanya di cash in bank. Lalu di record. Lalu kita masuk ke penyesuaian kedua dan isi dengan nomor bukti penyesuaian. Tanggalnya masih sama yaitu 31 Desember 2018. Ini adalah penyesuaian akhir periode. Ada penyesuaian persediaan akhir, beban sewa toko, beban asuransi, dan taksiran kerugian piutang. Untuk yang pertama, persediaan akhir, kita pilih akun store supplies expense, lalu kita pilih akun store supplies, lalu untuk beban sewa toko, untuk penyesuaian beban sewa toko yaitu rent expense dan prepaid rent. Untuk penyesuaian beban asuransi kita pilih insurance expense dan prepaid insurance. Dan untuk penyesuaian kerugian piutang dagang kita pilih bad debt expense, lalu allowance for the full debt. Untuk nominal store supplies expense itu kita ambil dari saldo awal dikurang saldo akhir persediaan menjadi 5.850.000 dan itulah persediaan yang telah dipakai. Untuk nominal taksiran kerugian piutang yaitu dari trial balance account receivable dikali 5% dikurang allowance for the full debt, lalu kita record. Lalu kita masuk ke penyesuaian ketiga, diisi data penyesuaiannya yaitu penyesuaian aset tetap dan utang lainnya.
Yang pertama kita isi dengan akun depreciation expense, lalu equipment accumulated, lalu ada wages and salaries, selanjutnya ada expense payable, dan untuk penyesuaian ketiga kita pilih telepon electricity expense, lalu di bawahnya expense payable. Nominalnya sama dengan yang tertera di bukti penyesuaiannya. Lalu kita record. Lalu ada penyesuaian selanjutnya. Selanjutnya penyesuaian berikutnya kita isi nomor penyesuaiannya, dan ini adalah penyesuaian pajak. Yang pertama kita debitkan PPN outcome, lalu dikreditkan PPN income, dan selisihnya kita masukkan ke PPN payable. Lalu untuk penyesuaian kedua kita masukkan debitnya di income tax expense, lalu ada prepaid tax, dan selisihnya kita masukkan ke income tax payable. Nominalnya untuk penyesuaian pertama itu kita bisa lihat di trial balance sebesar 104.900 dan 99.260, lalu selisihnya kita taruh di PPN payable. Income tax expense yang kita dapat itu kita lihat itu adalah 28% dikali net profitnya. Lalu prepaid tax itu nominalnya kita lihat dari trial balance per 31 Desember dan selisihnya di income tax payable. Lalu kita record.